Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Kali ini kita masuk di video yang ke-6 dalam modul yang kedua. Nah, di mana kita akan membahas tentang pernyataan loncat. Nah, pernyataan loncat atau jump statement adalah perintah yang berfungsi untuk memindahkan eksekusi program ke baris kode tertentu. JavaScript menyediakan 3 perintah untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu break, continue, dan return. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan fungsi proses do exit yang dapat dikelompokkan ke dalam pernyataan loncat. Nah, kita mulai dengan perintah break. Selain untuk menghentikan proses pemulihan yang dibuat menggunakan perintah switch, perintah break juga dapat digunakan untuk menghentikan proses pengulangan. Nah, dalam melakukan proses pengulangan, kadang kita perlu menghentikan proses tersebut secara paksa, meskipun kondisi yang didefinisikan sebenarnya masih bernilai true. Sebagai contoh, kita ingin mencari nilai dari status data yang tersimpan dalam array. Untuk melakukan pekerjaan ini, kita perlu menelusuri seluruh elemen array, mulai dari elemen pertama sampai akhir. Nah, jika ternyata nilai yang dicari temukan pada elemen 10, maka seharusnya kita tidak perlu lagi melanjutkan proses pencarian sampai ke elemen 100. Artinya, setelah elemen ditemukan, kita dapat menghentikan proses pencarian tersebut. Nah, kode berikut ini menunjukkan cara kerja perintah break dalam blok pengulangan. Kita langsung saja ketikkan perintah model. Setelah itu maka akan muncul hasil seperti pada tampilan, di mana pengulangan di atas seharusnya dilakukan sebanyak 10 kali, mulai dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan 9. Namun karena pada saat i sama dengan 4 kita menyertakan perintah break, maka proses pengulangan akan langsung dihentikan. Nah, di sini kita coba buat contoh dengan membuat file baru, pernyataan 1.cs. Langsung saja kita masukkan perintah var Oke, harus sedikit selang sini. In data s tekan atas, kita ulang. Sekarang ini contoh 3 akan muncul seperti pada tampilan. Atau kita ulangi lagi, masukkan contoh 10. Nah, akan muncul seperti pada tampilan. Oke, kita langsung saja masuk di perintah continue. Perintah continue berguna untuk memaksa program untuk melanjutkan proses pengulangan ke indeks atau langkah berikutnya, meskipun sebenarnya masih terdapat aksi-aksi yang belum dilaksanakan. Ini berarti bahwa semua aksi yang berada di bawah perintah continue akan diabaikan oleh program. Untuk memahami cara kerja perintah continue, Anda dapat melihat kode berikut ini. Oke, di sini kita langsung ketikkan di terminal saja. Pertama kita jelas dulu. Nah, perintah enter. Nah, akan muncul seperti pada tampilan, di mana baris kode yang diblok perintah di atas tidak akan dilaksanakan ketika i bernilai genap. Dengan demikian, nilai yang ditampilkan ke layar hanya nilai-nilai ganjil. Ya, kita masuk di perintah return, di mana perintah return berguna untuk menghentikan fungsi dan mengembalikan eksekusi program ke baris kode pemanggil fungsi bersangkutan. Nah, kode berikut ini menunjukkan cara kerja perintah return. Langsung saja enter. Setelah enter dan masukkan function return, maaf ada salah
Nah, maka akan muncul seperti ini. Dimana pada saat kita memanggil fungsi kali, lihat di baris KD. Lihat di baris D. Eksekusi program akan dipindah ke baris A, menyalin nilai 1 parameter A dan nilai 2 parameter B. Selanjutnya program akan melanjutkan eksekusi ke baris B untuk menghitung perkalian antara A dan B. Setelah itu program akan mengeksekusi perintah turun baris C. Nah, untuk kembali ke baris D dengan membawa nilai hasil perkalian. Oke, kita masuk di fungsi proses.exit. Nah, dalam JavaScript, fungsi proses.exit digunakan untuk menghentikan eksekusi program. Nilai yang umum digunakan sebagai argumen pada saat memanggil fungsi tersebut adalah 1, yang menyatakan bahwa program dihentikan secara paksa atau masih terdapat perintah-perintah lain yang sebenarnya belum dikerjakan. Nah, contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan fungsi proses.exit. Oke, kita langsung saja masuk dalam contoh penggunaan fungsi proses exist. Nah, di sini gue buat file baru dulu dengan nama, maaf, kita buat ulang ini fungsi dot exit. Nah, aku tulis seperti ini ya teman-teman, s. Nah, kemudian kita masukkan nah, ketika sudah mengetikkan, teman-teman kita simpan dengan cara Ctrl S, save. Lalu kita masuk di terminal, kita keluar dulu s. Nah, dan nama file tulis fungsi dot .cs, enter. Nah, masukkan nilai A. Kalau kita masukkan nilai A1 atau nilai 0, nah maka akan muncul seperti pada tampilan nilai B tidak boleh 0. Nah, pada contoh di layar, program akan dihentikan ketika variabel B bernilai 0, sehingga kedua baris berikut ini akan dilaksanakan. Oke, demikian video ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah.